Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, kembali lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu hal yang penting dalam metode atau mata kuliah pengantar statistika, yaitu adalah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Outline yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu beberapa jenis teknik sampling. Ada sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling stratifikasi, dan sampling cluster. Tentu nantinya akan kita bahas apa perbedaan setiap masing-masing teknik sampling, baik dari kelebihan maupun kekurangan setiap metode atau teknik samplingnya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini atau kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknik sampling dengan metode sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling strata, dan sampling cluster. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan teknik sampling dengan metode sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling strata, dan sampling cluster. Dan tentunya mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik penarikan sampel pada suatu data populasi. Sebelum kita akan masuk lebih dalam, kita review terlebih dahulu apa itu populasi dan sampel ya. Oke, simpelnya populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Oke, di sini kita ada populasi ya, terdiri dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian kita juga punya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Teman-teman sering dengar ya dengan kata sensus. Ada sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus-sensus lainnya. Kira-kira apa itu sensus? Ya, sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Jadi, semua ini dijadikan sebagai objek penelitian ya. Semua elemen di populasi ini itu dijadikan objek penelitian, itu dinamakan dengan sensus. Namun, lebih banyak ketika kita mengumpulkan data itu menggunakan teknik sampling, yaitu cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Mengapa melakukan penyamplingan? Kira-kira kenapa sih kita kok harus melakukan penyamplingan? Nggak langsung aja, langsung kita melakukan sensus. Kira-kira kenapa? Ya, tentu ada beberapa pertimbangan sehingga kita hanya bisa atau hanya mampu atau lebih baik melakukan penyamplingan. Yang pertama, tentu dari keterbatasan sumber daya. Apabila kita melakukan penelitian atau kita melakukan ada keperluan tertentu, tentu kita memiliki keterbatasan terhadap sumber daya, baik itu terutama sumber daya manusianya. Seperti itu. Jadi, tentu ini jadi salah satu alasan kenapa lebih baik atau kenapa kita melakukan penyamplingan. Kemudian di sini ada beberapa jenis teknik sampling ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua kelompok besar terlebih dahulu, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Ya, probability sampling itu jadi setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kuncinya di situ. Jadi dia itu mempertimbangkan peluang ya. Jadi setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Namun di non-probability sampling tidak semua elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih.
ini kalau dalam penelitian yang biasa umumnya digunakan dalam dunia akademisi, sains data, terus kemudian pendidikan, terus kemudian psikologis itu jarang digunakan untuk non probability sampling ya. Lebih banyak kita menggunakan probability sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, beberapa metode teknik sampling yang masuk dalam probability sampling yaitu ada sampling acak sederhana atau simple random sampling, kemudian sampling sistematik atau systematic sampling, sampling strata atau stratified sampling, dan sampling cluster. Kira-kira apa perbedaan dari setiap metode teknik sampling tersebut? Yang pertama kita punya sampling acak sederhana yang paling simple aja. Namanya sederhana atau simple random sampling. Jadi teknik sampling ini teknik di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak ya. Biasanya kan kita seperti itu ya. Uh, Ya udah langsung kita pengen menganalisa uh, mungkin seperti misalkan kayak gini, kita pengen tahu nih rata-rata tinggi atau rata-rata uang saku mahasiswa di Surabaya itu berapa. Nah, kita bisa ambil teknik random sampling. Kalau teknik random sampling berarti kita langsung aja langsung tembak. Itu yang biasanya kita dengarkan. Sebenarnya cara kerja dari sampling acak sederhana itu kita harusnya menggunakan tabel angka acak atau generator angka acak atau undian atau software. Itu yang seharusnya dilakukan ketika kita melakukan sampling acak sederhana. Jadi misalkan kita ingin mengambil sampel dari 100 mahasiswa sains data. Misalkan kita diminta untuk menganalisa dari mahasiswa sains data itu uang sakunya rata-rata berapa sih, gitu. Disuruh kita ambil 100 sampel. Nah, untuk sampling random sampling, simple random sampling ini, sampling acak sederhana itu kita perlu menggunakan random generator atau undian atau software. Jadi misalkan kita apa ini roulette gitu ya, itu salah satu aplikasi dari pengambilan sampel sampel menggunakan sampling acak sederhana atau simple random sampling. Kemudian sampel sistematik. Nah, sampel sistematik ini uh, sudah mulai agak rumit. Jadi kita mempertimbangkan interval. Jadi teknik sampling sistematik itu di mana elemen-elemen dalam populasi dipilih dengan interval tetap setelah titik awal acak. Jadi yang pertama kita lakukan cara kerjanya adalah memilih elemen pertama secara acak. Jadi bebas. Mungkin yang pertama kita tentukan adalah nomor 3 ya. Di nomor 3 ini kemudian kita ingin melakukan sampling sistematik, kemudian kita menggunakan kelipatan 3 ya, contohnya gitu. Jadi ini jadi anak ke-6 terus ke-9 terus mungkin ke-12 seperti itu. Jadi untuk intervalnya yang ini itu adalah tetap, tapi untuk pemilihan siapa yang pertama kali titik awalnya itu adalah random. Jadi kita bebas memilih. Jadi mungkin kita akan sampling dengan interval 2, tapi yang pertama kita milihnya adalah nomor 5. Jadi yang mana? Pastinya yang kedua adalah nomor 7, kemudian nomor 9. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sampling strata. Definisi sampling strata ini adalah teknik di mana populasi dibagi menjadi kelompok yang homogen. Kemudian sampel diambil dari setiap strata. Jadi misalkan kita memiliki kita akan mengambil sampel dari berdasarkan fakultas ya, gitu. Misalkan ini kelompoknya adalah Fakultas Ilmu Komputer ya. Ini adalah kelompoknya F3.
Ini kelompoknya FIK, kemudian strata-strata ini adalah prodi. Ada prodi IF, ada SI, ada SD, dan BD. Nah, dari ini, kemudian setelah ada populasi FIK, kemudian kita strata dulu. Ada strata per prodi, ada IF, SI, SD, dan BD. Nah, setelah itu baru kita melakukan sampling acak sederhana, gitu. Jadi kita ambil dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, jadi setiap prodi itu memungkinkan untuk terpilih seperti itu. Nah, kemudian kita yang selanjutnya adalah sampling cluster. Ya, teknik sampling cluster, di mana teknik panggilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster. Nah, beberapa cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam cluster tersebut menjadi sampel. Jadi contohnya misalkan kita akan memilih sampel dari mahasiswa berdasarkan fakultas perangkatan, di mana setiap klaster angkatan ada beberapa prodi. Jadi memang untuk sampling cluster dan sampling stratifikasi itu memang ada sedikit kayak keambiguan gitu loh, tergantung dari sudut mana kita mengelompokkannya. Itu yang dikelompokkan itu clustering dulu atau dianggap strata dulu, jadi itu. Namun di dalamnya ketika kita sudah mengelompokkan baik itu strata atau cluster, akan dipilih secara acak untuk pengambilan sampelnya. Nah, untuk menentukan ukuran sampel ini yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana itu kita bisa menggunakan rumus Morfin, yaitu N kecil atau jumlah sampel itu ditentukan dari N besar atau jumlah populasi dibagi dengan 1 per N E pangkat 2. E pangkat 2. E itu apa? E itu adalah tingkat ketelitian. Ya, jadi kita inginnya tingkat ketelitiannya berapa persen. Seperti itu. Tentu kalau tingkat ketelitiannya semakin tinggi, otomatis jumlah sampelnya adalah semakin banyak. Ini adalah rumus untuk mencari jumlah sampel yang paling sederhana ya. Namun kalau kita mempertimbangkan menggunakan strata, cluster, dan lain-lain, itu rumusnya berbeda lagi. Nah, di sini adalah tabel, kita tersajikan tabel perbandingan dari beberapa teknik sampling. Tentu yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah tentu sampling acak sederhana. Tapi yang sangat bagus yang mana? Yang paling bagus adalah sampling strata. Secara waktu, yang paling efisien adalah sampling cluster. Kemudian yang kelemahannya itu ya semua ada kelemahannya masing-masing. Misalkan di sampling acak sederhana itu resiko under atau over precision, di sampling sistematik itu bergantung pada urutan, jadi ribet. Kemudian sampling strata itu menggunakan data strata yang baik, dan di cluster juga masih ada resiko tinggi terhadap bias. Berikut adalah langkah-langkah aplikasi teknik penarikan sampel secara umum. Sebelum kita melakukan penarikan sampel, tentu kita yang pertama adalah harus menentukan perumusan persoalan. Ya, kita ngapain nih, mau ada apa, atau permasalahannya apa sih gitu. Persoalannya apa, sehingga kita dapat menentukan populasi, yaitu dengan mendefinisikan populasi targetnya. Ketika kita sudah tahu persoalannya, setelah itu kita bisa menentukan populasi targetnya. Setelah populasi targetnya ditentukan, sehingga kita dapat memilih teknik sampling yang tepat. Ya, memilih teknik sampling itu bukan berdasarkan kemudahan dan kerumitan tekniknya, tapi berdasarkan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Apakah itu
lebih baik menggunakan random, menggunakan cluster atau apa, itu kita ukur dari atau kita tentukan dari tujuan penelitiannya ya. Jadi bukan berdasarkan kemudahan dan kesulitannya. Kemudian setelah itu kita menentukan ukuran sampel. Tentu ukuran sampel ini digunakan agar sampel penelitian yang kita hasilkan itu bisa representatif mewakili seluruh populasi. Dan yang terakhir setelah itu kita dapat menarik sampel dengan teknik yang dipilih. Ya, teknik apa yang dipilih yaitu berarti kemudian dilakukan penarikan sampel. Nah, kesimpulan dari pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini, yang pertama adalah sampling yang baik memastikan hasil penelitian yang representatif dan valid. Setiap teknik sampling memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan dan karakteristik populasi. Dan pemahaman yang baik mengenai teknik sampling akan meningkatkan kualitas analisis data. Jadi seperti itu ya. Intinya ya ada sampel yang paling baik. Sampel yang baik itu harusnya tetap kita berdasarkan tujuannya seperti apa. Setelah ini kita akan bermain-main terlebih dahulu ya dengan menebak-menebak kira-kira mana yang tepat. Yang pertama, apa keuntungan utama dari penggunaan simple random sampling dalam penelitian? Itu adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen untuk dipilih. Itu keuntungan utamanya. Kemudian dalam metode systematic sampling, jika jumlah populasi adalah 1000 dan sampel yang diinginkan adalah 100, berapa interval yang diperlukan? Ya, berarti kita punya jumlah populasinya adalah 1000. Jumlah populasinya 1000, sampel yang diinginkan adalah 100. Berarti kira-kira berapa? Tentu jawabannya adalah interval yang diperlukan adalah 10 ya kan 10 kan sampai 100 kan berarti ada 100. Ayo bener apa salah ayo, kira-kira gimana ayo, kira-kira gimana ya. Oke, tepat. Selanjutnya ini kita coba dulu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian dapat kita kira-kira apa nih jawabannya? 1, 2, 3. Oke. Dan terakhir. Ya, seperti itu. Oke. Ya, demikian ini sedikit kita akan membahas teknik sampling. Nanti akan kita bahas lebih jauh bagaimana pengaplikasiannya. Jadi gitu Sobat Data. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa pada video atau materi selanjutnya.